faktor atau kunci apa yang menguatkan sehingga Bupati Lamongan itu diseret ke dalam pusaran korupsi ini sendiri. Tadi Abang bilang beliau harus ditangkap dan lain sebagainya. Nah, hal apa yang menjadi kunci sehingga beliau ikut terlibat aktif dalam dugaan kasus ini gitu? Eh, Gini, kepala daerah, dengar ya, suara saya. Ya, dengar. Halo. Umumnya ya, kepala-kepala daerah itu kan memang yang pertama dia itu perpanjangan tangan dari ketua-ketua parpol ya, pimpinan parpol. Negara ini adalah negara parpol sebenarnya, saya lihat ya. Eh, ada suatu daerah di NTT ya, saya tidak perlu sebut bahwa dia itu adalah ketua parpol, ya, dia diduga korupsi. Tapi kemudian kasusnya itu tidak ditindaklanjuti karena dia langsung lobby kepada ketua parpol dan ketua parpol langsung lobby-lobby di Senayan. Terus di Senayan lobby ke aparat penegak hukum, akhirnya kasusnya dialihkan ya. Bukan bupati malah ya. Ini kepala dinas ya, kepala dinas. Apalagi misalnya kalau seorang bupati, ya. Saya menduga kalau misalnya Bupati Lamongan ini sebenarnya dia terlibat, tapi kemudian dia tidak terlibat, itu tidak terlepas dari permainan-permainan elit. Terutama di sini adalah elit parpol. Dan yang kedua jangan lupa bahwa ada juga elit aparat penegak hukum. Misalnya oknum jenderal ya, yang dulu memang mereka itu sudah bertali temali dengan Godfather ekonomi misalnya, Godfather ekonomi, terus uh, mafioso di kementerian. Ya. Di setiap kementerian itu ada mafiosonya ya, oknum-oknumnya. Ada tikus-tikus gedenya di sana yang bisa menyetir kasus-kasus korupsi. Apakah itu bisa ditindaklanjuti atau tidak, itu tergantung mereka yang bermain. Sebenarnya sekarang ini misalnya di setiap kementerian atau setiap daerah itu ada korupsinya. Tapi siapa yang berkuasa sekarang? Yang mau bermain menarik apa kasus itu ditindaklanjuti atau tidak? Itu aja sih. Baik, siap. Terima kasih Bang Edi. Oke, baik. Berikutnya saya langsung ke Bang. Berikutnya saya langsung ke Bang Lisman. Baik, terima kasih Willy. Mas Willy ya, Mas Willy Nafi ya. Siap, Bang Ya, Lisman. saya kira. Jadi yang berikutnya ini pertanyaan saya tujukan ke Bang Publik. Ya. Implikasi daripada kasus ini seperti apa sih Bang? Mungkin terutama dengan etika politik dan tata kelola pemerintahan sehingga kok bisa ada celah sehingga masuk ruang-ruang praktik yang ibarat ini kan kalau orang bilang kan korupsi ini ibarat perut buncit dalam pemerintahan. Kalau dibiarkan kan lama-lama bisa jadi diabetes kan harusnya dia harus diet. Nah, kenapa mereka nggak diet sehingga terjadi korupsi itu sendiri? Monggo Bang, silakan Bang. Ya, baik. Tadi saya juga sudah mendengar paparan dari Bung Edi tadi ya. Itu menurut saya fakta di lapangan. Nah, sebelum saya kasih data dulu bahwa Indonesia itu mempunyai indeks persepsi korupsi. Nilai indeks ini dari 0 sampai 100. Kalau kaca bawah laut itu sudah di bawah 40 sebenarnya sudah kacau ya. Dan Indonesia baru pernah berhasil mencapai angka 40. Nah, dicatat ya, Singapura itu sudah poinnya sudah 96 gitu. Jadi artinya 96 dari syarat negara yang bersih itu dia penuhi, cuma 4 tidak. Nah, kita pada tahun 2019 sudah mencapai 40 poin ya. Dan itu nggak keren ya, itu nggak keren. Yang keren adalah sejumlah negara-negara lain. Nah, di ASEAN itulah yang paling sepanjang waktu dan yang catatannya yang agak dahsyat di sini itu peningkatan memang berlangsung pada kepemimpinan mulai tahun 2015, tetapi yang menjadi perhatian saya sekarang itu pada tahun 2019 itu meningkat dan membanggakan sampai dengan angka 40 ya, 40 poin baik berbanding dengan 60 buruk ya. Tetapi pada tahun 2022 jatuh ke angka 34. Artinya ini sangat mengkhawatirkan. Nah, kekhawatiran apa sih yang akan menjadi ancaman kepada kita?
Kekhawatirannya ialah ini diperhatikan oleh semua investor dunia gitu. Mereka menggunakan ini. Yang saya maksud investor dunia bukan perusahaan-perusahaan besar, tapi pembeli-pembeli saham kecil di Eropa, di Jepang, di mana-mana gitu. Dia tanya nih, indeksnya berapa Indonesia sekarang? Merosot. Ya dia pindahkan ke Singapura. Nah jadi kalau Singapura itu semakin banyak duitnya, mereka pinter aja, bersih dia bikin korupsinya. Bersih. Dengan cara ya investasi kan. Nah, di sini persoalannya kita adalah kenapa ini terus menjadi merajalela? Kalau menurut hemat saya, di samping penegakan hukum, persoalan kita yang paling parah adalah perhatian kita terhadap pembenahan internal, ya, internal, di mana sebenarnya negara-negara di dunia sekarang ini bekerjanya itu sudah seperti perusahaan ya. Mereka berusaha meningkatkan kapasitas strategik bersaing gitu, satu dengan yang lain. Setuju atau tidak itu yang terjadi. Jadi kita bersaing juga untuk merebut investasi dari negara lain. Kita sekarang merasa bangga bahwa kita tengah mendapat uang banyak, tapi enggak. Karena yang dilihat adalah berapa rendah indeks kita sekarang. Indeksnya sudah termasuk rendah pada tingkat 34. Nah, apa sikap dari para birokrat? Ini cuma garuk-garuk kepala gitu. Gimana ya? Kayak apa ya kan gitu. Padahal ini akan menimbulkan timbunan hutang 5 tahun lagi. Sekarang nggak terasa. Iya kan? Karena kan ibarat kita beli mobil gitu ya, indeks mobil mana yang paling bagus? Nah muncul sekarang mobil Hyundai Mia. Ini bukan promosi Hyundai, tapi kalau nanti Hyundai juga mau mendukung kita untuk tujuan-tujuan good governance nggak apa-apa ya. Nah artinya ketika dia muncul menjadi lebih baik dari katakanlah merek lain, katakanlah XYZ, marketnya kan langsung anjlok di sini naik gitu. Ini zero sum game gitu, yang kadang-kadang para birokrat kita, para politisi apalagi ya, sibuk aja tuh makanin duit ya. Padahal sebenarnya kalau kita ingin maju lebih maju dalam posisi Indonesia sekarang sudah G20 ya, tantangannya nggak ringan. Kita kan akan maju sedang bergulat dengan yang jago-jago gitu loh. Kalau gagalnya itu ke rakyat tuh yang menderita. Nah, saya melihat salah satu yang tidak pernah dilakukan adalah kita tidak berusaha melihat keterkaitan antara korupsi ya dengan insentif ya. Korupsi dengan insentif. Kenapa? Karena yang melakukan korupsi itu sebenarnya kan seseorang yang paling banyak melakukan korupsi adalah seseorang yang tidak melakukan pekerjaan sesuai standar. Itu nggak pernah ditangkap gitu loh. Bayangkan itu ada 4,5 juta PNS kita yang belum tentu dia lakukan tugasnya sesuai standar. Nah, ketika berjamaah untuk melakukan tidak standar, itu dampaknya kan pelayanan menurun. Ketika pelayanan menurun, itu ruang gerak untuk para koruptor kan, yang lihai-lihai gitu. Mau ngurus apa nih bro, katanya kan, mau urus izin ini. Udah berapa bulan diurus? Aduh, udah 3 bulan. Inilah kita mainkan 1 bulan bisa, katanya. Nah, inilah yang menjadi beban kita sekarang secara akumulatif. Menurut hemat saya, ini barangkali teman-teman nanti kalau ada mahasiswa saya mungkin nantinya akan bisa menanggapi. Nah, bagaimana strategic capability kita itu ditingkatkan gitu loh di birokrasi. Bagaimana caranya membuat SDM ini menjadi lebih aware dengan korupsi dan takut. Dan bagaimana sumber-sumber daya itu betul-betul diperlakukan seperti perusahaan. Anda bisa berkeliling ke semua kementerian. Di situ ada tumpukan mobil rongsok, tumpukan kursi rongsok. Itu juga dampak dari kelengahan ya, kelengahan. Korupsi tidak sengaja kan. Karena tidak aware orang loh, balik itu dia tidak merasa peduli kan. Padahal lapangan tempatnya aja sudah berapa banyak itu yang termakan oleh mobil rongsok itu kan. Saya kemarin itu jalan ke rumah RSPAD itu timbunan mobil rongsok itu di situnya tuh. Saya kebayang kalau berperang bagaimana caranya kita cepat bisa bertindak ini. Pesawat apa tank mau dijalanin masih bertumpuk tuh apa segala macam. Nah, ya saya cerita sama RSPAD, saya nggak tahu yang lain ya karena saya lihat ya. Makanya sekarang yang menjadi perhatian kita itu ya, jangan semata-mata cuma penegakan hukum. Karena penegakan hukum ini juga ada permainan-permainan terselubung yang katanya ya, katanya ada tudingan orang ke saya atau ada cerita orang ke saya itu jangan kawinkan anak kepada
pejabat dari instansi A dan instansi B. Kenapa? Karena uangnya nggak jelas dari mana gitu. Yang benar. Nah, jadi maksud saya, mari kita lihat ini ya dari perspektif yang lebih luas. Bahkan kepada Pak Jerry nanti, kalau bisa ini harus rutin sekali 2 minggu gitu, sampai betul-betul kita menjadi semacam apa namanya itu pemberantasan korupsi tandingan, tapi lebih tidak berupa penegakan hukum, tapi meningkatkan awareness masyarakat terhadap korupsi. Saya kira demikian. Ya. Oke, baik. Kemudian terima kasih Bang Lisman buat pemaparannya. Kemudian ke Bang Jerry. Bang, tadi kata Bang Lisman bahwa jangan hanya cuma gembar-gembor penegakan hukum, namun dibaliknya ada permainan dan lain sebagainya. Nah, kalau ke Bang Jerry sendiri, Bang, apakah Bang yakin dengan apa yang dilakukan oleh KPK itu sendiri di penggeledahan dan lain sebagainya, proses hukum di tingkat ini, itu menjadi salah satu pintu masuk untuk mengungkap dugaan proyek-proyek besar lain yang juga tersangkut dengan korupsi di wilayah itu sendiri. Monggo Bang Jerry, silakan Bang. Baik, terima kasih. Kalau saya bisa didengar sendiri. Siap dengar Bang, mungkin agak kencang sedikit lagi. Buat teman-teman, buat Pak Edi, dan juga pakar sedikit, kalau bicara soal korupsi memang saya mungkin ada yang kemarin wartawan hanya saya, sorry saya mau sapa dulu teman-teman wartawan, ada gabungan dari reporter sampai pemimpin umum, ada template juga ini. Kalau di depan saya ini jurnal musik ya, ada teman-teman yang lain juga. Nah, kalau menurut saya begini, memang kalau dugaan korupsi itu kan ingat saya waktu saya dulu Bung Yori pernah di lembaga anti korupsi, ada pelaporan tentang Indonesia sekarang ya, saya pernah gabung dengan Dewan Rakyat Korupsi, saya pimpinannya juga pernah di terakhir di dia korupsi. Kita pernah membongkar dulu ada beberapa kasus korupsi juga di Sumatera, pernah di Sulawesi Tenggara juga, di Sulawesi Utara itu banyak. Memang untuk bicara korupsi saya pernah sedikit pengalaman dulu waktu saya melaporkan kasih titus Kejari. Memang bukti-bukti saya bukan cuma dua alat bukti sesuai satu mekanisme. Tapi saya bawa itu banyak barang untuk melaporkan itu kan. Ada kadang-kadang melaporkan korupsi tapi dia spekulasi. Nah, belum kuat bukti sudah dilaporkan. Nah, ini dilapor balik itu bukti balik lapornya itu bisa kena. Nah, mungkin ini tahu itu ya. Tapi kalau KPK itu kan kalau OTT itu tidak ada, untuk OTT dia tidak ada yang namanya itu pra peradilan dan penangguhan. Ya. Nah, dia langsung tersangka. Beda sama dengan kalau di KUHP dana itu bisa ada pra peradilan, ya kan? Baik di perdata, pidana. Jadi sekali lagi buat saya yang terjadi saat ini memang di ranahnya KPK, apalagi pertama KPK memanggil 14 orang saksi ya. Kedua, yang terakhir kemarin dipanggil 3 orang saksi, salah satu staff ya dari Bupati, juga ada salah satu perusahaan namanya Dharma Jaya atau Dharma Jaya, yang akan kita bangun sejajar 5. Dan juga ada yang dari dinas